Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi tentang validasi dan verifikasi. Eh, Kemarin kita sudah sampai pada parameter-parameter validasi. Baik. Tahapan yang pertama adalah selektivitas. Selektivitas adalah kemampuan suatu metode untuk menentukan analit secara akurat dan spesifik dalam suatu matriks sampel yang mengandung komponen lain. Ya. Selektivitas seringkali dapat dinyatakan sebagai derajat penyimpangan atau degree of bias dari sebuah metode yang dilakukan terhadap sampel yang mengandung bahan yang ditambahkan berupa cemaran, hasil urai, senyawa sejenis, atau senyawa asing lainnya. Dan dibandingkan dengan hasil analisis sampel yang tidak mengandung bahan lain yang ditambahkan. Jadi begini, ketika kita melakukan pengujian atau analisa, anggaplah kita contohkan analisa air limbah. Kita ingin menguji cemaran PB misalkan, PB atau timbal. Nah, pada air limbah tersebut tidak mungkin kandungannya cuma PB. Jadi pasti ada kandungan logam lain yang menjadi matriks dalam sampel air limbah tersebut. Karena suatu limbah mungkin kita tidak bisa pastikan hanya ada kandungan PB-nya atau mungkin hanya Fe-nya atau mungkin eh, tidak ada PB-nya, bahkan itu kita nggak bisa prediksi. Jadi yang namanya limbah ya limbah, isinya berbagai macam logam atau senyawa yang ada di dalamnya, bahkan mungkin ada cemaran mikrobanya dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan matriks. Jadi semua senyawa atau semua kandungan yang ada di dalam suatu sampel selain analit itu namanya matriks. Nah, kalau pada instrumen AS kita harus bisa meyakinkan bahwa jika kita melakukan pembacaan sampel, maka akan ada sinyal. Nah, sinyal tersebut kita harus memastikan dari logam yang ingin kita analisa. Jika dia terbaca ada sinyal. Seperti itu. Meskipun di dalam sampel tersebut mengandung banyak sekali logam lain. Tidak berpengaruh karena dia selektif. Selektif terhadap logam PB tadi misalkan kita contohkan. Nah, pada instrumen HS selektivitasnya itu cukup tinggi ketika kita memilih panjang gelombang yang sesuai untuk analisa. Ya. Jadi tiap logam itu ketika kita analisa dengan instrumen HS memiliki panjang gelombang yang spesifik. Itu bisa dilihat langsung di manual book atau ketika kita membuat metode pada saat analisa kita bisa memilih panjang gelombang yang kita inginkan. Ya, biasanya untuk semua logam sudah disiapkan langsung oleh softwarenya, jadi kita tinggal pilih mungkin ada satu atau dua atau tiga panjang gelombang yang bisa digunakan, dan yang dari tiga panjang gelombang tersebut ada yang paling sensitif, nah itu yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi kita tidak usah tidak usah bingung, kita harus pilih panjang gelombang berapa ya. Nah, itu tidak usah karena di instrumen AS itu sudah ada patokan panjang gelombang yang sesuai dengan logam yang akan kita analisa. Nah, yang perlu kita pastikan adalah ketika kita menguji dalam suatu sampel matriks tadi, sinyalnya harus sesuai. Nah, caranya memastikan bagaimana? Ya kita buat suatu matriks. Biasanya seperti ini. Kita ambil sampel, kita preparasi sampel, kemudian kita analisa logamnya. Terbaca misalkan logam PB-nya 1 ppm misalkan, 1 miligram per liter dalam sampel tersebut. Nah, untuk memastikan selektif tidaknya dari metode yang kita gunakan, kita coba menambahkan suatu PB, kandungan PB ke dalam
ke dalam sampel tadi. Jadi kita buat sampel lagi yang baru kita preparasi, kemudian kita tambahkan PB dengan jumlah yang kita ketahui. Misalkan kita tambahkan lagi 1 ppm. Jika di sampel yang tidak kita tambahkan itu terbaca 1 ppm, kemudian di sampel yang kedua, sampel yang sama, tapi kita tambahkan PB, itu terbaca 2 ppm, berarti metode analisa kita sudah selektif. Kenapa? Sudah selektif karena adanya matriks di situ tidak berpengaruh terhadap hasil analisa, terhadap kandungan PB yang ditambahkan ke dalam suatu matriks sampel tadi. Seperti itu. Cara lain pengujian untuk selektivitas, misalkan seperti ini. Kita buat larutan dengan berbagai macam logam yang kemungkinan ada di dalam matriks sampel. Misalkan nih, kita siapkan logam Cu, kita siapkan logam Fe, kita siapkan logam Mg, kalium, dan lain sebagainya. Kita siapkan, kemudian kita uji dengan metode yang kita gunakan untuk analisa PB. Jadi sampelnya bukan PB, tapi kita uji dengan metode yang digunakan untuk menguji PB. Kita baca masing-masing logam yang kita buat tadi. Harusnya jika metode ini selektif, maka dia tidak memberikan sinyal apapun karena tidak ada kandungan PB di dalamnya. Seperti itu. Jadi bisa juga kita buat dalam suatu campuran, matriksnya kita buat sendiri tanpa ada kandungan PB. Kita baca lagi. Ya, harusnya tidak ada sinyal lagi. Dan cukup banyak ya, cukup banyak metode untuk menguji selektivitas itu. Nah, salah satu yang paling gampang itu tadi, kita buat suatu campuran matriks yang tidak kita tambahkan PB atau tidak kita tambahkan analit, kemudian kita uji. Harusnya tidak ada sinyal. Lalu kita buat lagi campuran matriks, kita tambahkan PB, sengaja kita tambahkan, dan harusnya tidak ada sinyal lagi. Baru dia terbaca PB, maaf. Baru dia harusnya terbaca PB atau analitnya terbaca ketika ditambahkan ke dalam matriks sampel. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu untuk materi selektivitas. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti sebisa mungkin akan saya jawab sesuai dengan apa yang sudah saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.